Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di majelis ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, serta para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kali ini saya akan menyampaikan tema terkait Ramadan tentang kenapa kita harus sholat tarawih. Sekali lagi, kenapa kita harus sholat tarawih? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan kekhususan tarawih? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan dengan dua hal, yaitu siyam dan qiyam. Siyam yaitu puasa dan qiyam yaitu sholat tarawih. Dengan saum membawa kita semangat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan dengan qiyam atau sholat tarawih diperdengarkannya Al-Quran, ditambahkannya iman, dan membiasakan anggota tubuh kita atas sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah bulan suci Ramadan dihiasi dengan saum, dengan qiyam, dengan saumnya, dengan sholat tarawihnya, lalu bagaimanakah sebenarnya asal mula sholat tarawih tersebut? Asal mula sholat tarawih itu disyariatkan sholat tarawih berjamaah pada masa Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat bersama dengan para sahabat sebanyak 3 kali. Namun pada malam keempat Nabi Muhammad SAW tidak keluar rumah. Kenapa bisa begitu? Ternyata kenapa Rasulullah SAW pada malam keempat itu tidak keluar? Nyatanya ketika hal ini ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, akan tetapi aku khawatir sholat malam itu akan diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak sanggup untuk melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1873 dan Muslim 1271 dari Aisyah. Lalu bagaimana setelah Rasulullah SAW wafat? Apakah sholat tarawih itu diteruskan atau diselesaikan sampai situ saja, atau seperti apakan? Oh, ternyata sholat tarawih pada malam Ramadan dilanjutkan dan dilaksanakan oleh para sahabat masing-masing. Barulah pada masa Umar bin Khattab melihat bahwa sholat tarawih yang dilaksanakan sendiri-sendiri kurang afdol karena sebagian mereka bacaan Qur'annya tidak bagus. Sampai akhirnya digabungkan dalam sebuah shaf atau berjamaah dengan seorang imam yang memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui bahwa asal mula sholat tarawih itu seperti itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliaulah yang pertama kalinya kaum muslimin berkumpul dalam sholat tarawih dan berjamaah dengan seorang imam. Dan kenapa ya? Kenapa bisa dinamakan tarawih? Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih berasal dari kata istirahah atau artinya istirahat. Karena dianjurkan istirahat dengan duduk setelah selesai melaksanakan 4 rakaat.
Hal ini karena lama berdiri dengan bacaan surat yang panjang pada sholat tarawih yang dilakukan. Nah, setelah begitu, lalu bagaimana sebenarnya hukum sholat tarawih tersebut? Pada pakar hukum Islam atau kita kenal dengan nama fuqaha, bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sebuah sunnah yang dianjurkan. Lalu bagaimana jika ada pendapat yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu bisa dilaksanakan oleh sendiri-sendiri atau tidak berjamaah? Ternyata mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa sholat tarawih berjamaah lebih utama daripada sholat tarawih sendirian. Kapan waktu sholat tarawih? Kita sudah mengenal. Bahkan anak kecil pun dari usia kecilnya sudah mengetahui kapan sholat tarawih dilaksanakan, karena pada malam-malam suci Ramadan sholat tarawih akan selalu dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Waktunya itu adalah setelah sholat isya, afdolnya sebelum sholat witir sampai dengan sebelum terbitnya fajar. Kenapa sholat tarawih dinamakan qiyamul lail? Karena tarawih dapat dilaksanakan di seluruh malam. Akan tetapi yang lebih utama dilakukan setelah sholat isya, karena mengikuti perbuatan sahabat yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Bagi umat Islam, berbahagialah bagi siapapun yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat tarawihnya, karena banyak sekali keutamaan sholat tarawih yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ya? 1. Sholat tarawih berjamaah setara dengan qiyamul lail sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1317 dari Abu Dzar mengatakan bahwa barang siapa sholat bersama imam hingga selesai, sesungguhnya hal itu telah menyamai sholat 1 malam penuh. Lalu yang kedua, keutamaannya adalah sebab diampunkannya dosanya manusia. Alhamdulillah, siapapun yang istiqomah menjalankan sholat tarawih pada malam-malam bulan suci Ramadan, itu artinya telah meraih atau sedang berlomba kebaikan untuk mendapatkan pahala Allah. Hadis riwayat Nasai nomor 2180 dari Abu Salamah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan, dan aku sunahkan sholat malamnya. Barang siapa berpuasa di bulan tersebut dan sholat pada malam harinya karena imam dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan keluar darinya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak hanya 2 keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah pada malam suci Ramadan, yakni keutamaan sholat tarawih. Ada lagi loh yang ketiga. Apa itu? Untuk meraih Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dapat diraih dengan menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan, diantaranya dengan melaksanakan sholat tarawih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Insya Allah pada setiap malam-malamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan ganjarannya berlipat ganda untuk kita di hari-hari selain di hari-hari biasanya. Itulah alasan mengapa kita harus melakukan atau melaksanakan sholat tarawih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Tapi jangan lupa untuk istiqomah melaksanakan sholat tarawih pada malam-malam bulan suci Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Hal-hal yang baik silahkan kita amalkan, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah, ladang pahala, dan mendapatkan ganjaran yang terbesar, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.